Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, kita mulai tausiah dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Siyadatul kiram, dewan juri yang arif dan bijaksana, para pemirsa yang insya Allah calon-calon penghuni syurga. Puji syukur kepada Sang Rabbul Izzati yang Maha Suci, yang memerintah kita untuk berakhlak dan berbudi, bahkan menjadi pemimpin negeri. Ia penyelegasi tertinggi sebagai pencipta di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kepada seorang guru sejati yang tak bergaji atau sertifikasi, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, tak pernah menjadi koruptor, apalagi mempunyai sponsor, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Asna Ariani Sitompul, saya dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sahabat dai rahimakumullah, amalan berguna merupakan impian bagi setiap hamba untuk mengeksploitasi setiap proses jalannya kehidupan. Amalan dunia sebagai bekal berharga untuk menuju akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan harta berlimpah yang kita bawa, bukan rumah yang megah ataupun mobil Mercy harga mahal dan mewah. Namun tetaplah amalan yang menjadi hal yang paling utama. Maka dari itu, Ana akan menyampaikan tausiah yang bertema kekuatan infak dan sedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asdaqu wa akun minas sholihin. Yang artinya, infakkanlah sebagian yang telah apa kami karuniakan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Menurut tafsir Tahlili, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan orang-orang mukmin membelanjakan rezeki yang telah dikaruniakan kepadanya sebagai tanda syukur atas nikmat. Banyak orang yang memiliki harta berlimpah namun tak berinfak dan sedekah. Banyak orang yang rumahnya besar dan megah, namun jangankan infak dan sedekah, niat hatinya sedikit pun tak pernah tergugah. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, infak dan sedekah adalah amalan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk kemaslahatan dan kebermanfaatan orang yang menerimanya, dengan mengeluarkan sedikit harta kepada orang yang membutuhkannya. Banyak riwayat mengatakan bahwa infak dan sedekah bukan mengurangi harta, bahkan sebaliknya menjadi banyak dan berkah. Berikut kemuliaan dan kekuatan dari infak dan sedekah yang terangkum dalam 3 huruf, yaitu ain, ta, dan dal. Apa itu? Pertama, ain, umur. Sedekah dapat memanjangkan umur. Bukan soal usia yang bertambah, sekalipun seseorang telah meninggal dunia, namanya akan selalu terkenang penuh dengan kesan, sampai pada akhirnya orang ikut mendoakan. Ini karena apa? Karena semasa hidupnya ia senantiasa peduli terhadap sesama. Masya Allah. 2. Taftahul bala. As-sadaqatu taftahul bala. Kata Nabi, kalau kita melihat bala atau musibah datang menghampiri kita, fatal sadaqatu, maka bersedekahlah kamu. Contoh sederhana, ketika kita di jalan, Allah akan uji kita dengan melewati jalan yang berduri, licin dan lain sebagainya. Atas kuasanya kita dapat melewati itu semua. 3. Dawu maradakum bis-shadaqah. Obati orang-orang yang sakit di sekitarmu dengan sedekah. Hadis ini menganjurkan sedekah sebagai bentuk pengobatan dan ikhtiar
akan kesembuhan baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang sakit. Dapat disimpulkan, tak ada obat yang lebih ampuh selain dari keteguhan hati, keyakinan diri, dan terpenting ridho dari Sang Ilahi Rabbi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, naungan orang beriman di hari kiamat nanti adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Pada akhirnya, anak tutup tausiah ini dengan sebuah pantun. Bank Indonesia, bank nomor 1, letaknya ada di Sibolga. Mari berinfak dan bersedekah, jangan lagi ragu. Insya Allah balasannya berupa surga. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.